Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Sekretaris Inspektorat Kota Surakarta Bapak Dr. Andes Winarno MM, yang kami hormati Ketua Tim Perencana Ibu Amelia Krisnayani SOS MIKOM, dan seluruh rekan-rekan jajaran Inspektorat Kota Surakarta. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkat dan rahmat-Nya, kita semua dapat hadir di ruang ekspos Inspektorat Surakarta dalam acara pemaparan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Inspektorat Kota Surakarta. Bapak Ibu hadirin, untuk mengawali acara, sebagai ucapan syukur bersama-sama kita akan memanjatkan doa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa selesai, Bapak Ibu, berikutnya akan kita ikuti bersama penyampaian materi tentang Sistem Pengelolaan Data Tamu Inspektorat Kota Surakarta atau Silontar berbasis digital di Inspektorat Kota Surakarta. Ibu Lili Catur Indi Setianingrum, waktu sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sekretaris Inspektorat Kota Surakarta Bapak DRS Winarno MM selaku Mentor Orientasi P3K Tahap 2 Kota Surakarta. Yang kami hormati Ketua Tim Perencanaan Ibu Amelia Krisnayani SOS MIKOM dan seluruh rekan-rekan jajaran Inspektorat Kota Surakarta. Sebelum memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Inspektorat Kota Surakarta, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Lili Catur Indi Setianingrum, jabatan terampil Pranata Komputer Inspektorat Kota Surakarta. Terima kasih kepada Sekretaris Inspektorat Kota Surakarta Bapak DRS Winarno MM selaku Mentor Orientasi P3K Tahap 2 Kota Surakarta dan rekan-rekan jajaran Inspektorat Kota Surakarta yang bersedia meluangkan waktu untuk menghadiri penyampaian pelaporan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Kota Surakarta. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan laporan orientasi P3K yang berjudul Sistem Pengelolaan Data Tamu Inspektorat Kota Surakarta atau yang disebut dengan Silontar berbasis digital di Inspektorat Kota Surakarta. Maksud dan tujuan orientasi P3K. 1. Pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuan pelaksanaan orientasi peserta. 1. Peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. 2. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu dan pelaksanaan tempat orientasi. Peserta orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024 adalah sebanyak 1071 orang, terdiri dari formasi tahun 2019, 2021, dan 2022. Peserta orientasi dibagi menjadi tiga angkatan sebagaimana surat perintah tugas nomor KP.11.00 garis miring 6234 garis miring Agustus garis miring 2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang sudah dikirim kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Surakarta.
visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Adapun misi pemerintah Kota Surakarta yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata dan pemajuan kebudayaan berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan warga kota yang berkeadilan dan inklusif, mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Latar belakang inovasi. Seiring berkembangnya dalam dunia teknologi informasi saat ini, dalam bekerja mengandalkan teknologi informasi untuk memungkinkan mereka mencapai visi, tujuan, dan strategi. Salah satu perannya adalah pengolahan data menjadi suatu informasi yang dibutuhkan sehingga membantu manajemen sumber daya manusia dalam mencari layanan yang fleksibel, serba mudah, serta mengejar efisiensi di bidang waktu, tenaga, dan pikiran, serta dalam segala aspek. Tujuan inovasi. Berdasarkan latar belakang di atas, maksud dan tujuan yang diambil oleh peneliti dalam menyusun laporan adalah agar arsip data file dokumen buku tamu yang datang di Inspektorat Kota Surakarta dapat terorganisir dengan baik sehingga dapat mempermudah karyawan untuk mengarsip tamu yang berkunjung di Inspektorat berbasis elektronik serta mengurangi akan rentan hilangnya dokumen data arsip buku tamu di Inspektorat. Gambaran umum organisasi Inspektorat Kota Surakarta. Inspektorat memiliki tugas melaksanakan fungsi pengawasan, pelaksanaan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Struktur organisasi terdiri dari berikut. Inspektur membawahi sekretaris. Sekretaris membawahi subbagian administrasi umum dan keuangan, subbagian analisis evaluasi, kelompok jabatan fungsional. Inspektur juga membawahi inspektur bantu 1, inspektur bantu 2, inspektur pembantu 3, dan inspektur pembantu 4, serta inspektur pembantu khusus yang di dalamnya mempunyai kelompok jabatan fungsional. Inspektorat Kota Surakarta mempunyai tugas pokok untuk membantu wali kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Inspektorat Kota Surakarta mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan. 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan wali kota. 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan. 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota. Dan 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya. Visi Inspektorat Kota Surakarta. Visi dan misi Inspektorat Kota Surakarta mengacu pada visi misi wali kota terpilih periode tahun 2021 sampai 2026. Adapun visi dari wali kota terpilih adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera.
Sedangkan Inspektorat Kota Surakarta dalam menjalankan visi dan misi Wali Kota Surakarta, yaitu pada misi kelima, dibuat guna mendukung terwujudnya, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit, kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Adapun misi Inspektorat Kota Surakarta sebagai berikut: meningkatkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, mewujudkan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan, meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP, meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas dan akuntabel dilandasi kearifan budaya lokal dengan sasaran terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit, dan kolaboratif. Maka untuk strategi pencapaiannya yaitu pada penguatan sistem pengendalian intern pemerintah. Pelaksanaan inovasi. Berikut langkah-langkah pengisian digitalisasi buku tamu menggunakan teknologi sederhana yang efisien karena tidak berbayar namun efektif dan mudah mengoperasikannya. Tamu datang ke inspektorat, ke front office, lalu menyekan QR code atau bisa langsung login ke SID dengan alamat https://id/silontar. Nanti akan tampil Google Form sebagai berikut. Dengan judul buku tamu Inspektorat Kota Surakarta. Tamu akan mengisikan tanggal kunjungan, nama pengunjung, asal instansi atau lembaga, pejabat yang ditemui, dan keperluan. Setelah itu kita klik kirim. Setelah tamu mengisi buku tamu digitalisasi, admin bisa melihat di database buku tamu. Tampilannya sebagai berikut. Ada waktu pengisiannya, ada tanggal kunjungan, nama pengunjung, asal instansi atau lembaga, pejabat yang ditemui, kegiatan, alamat email. Kondisi sebelum register buku tamu di inspektorat. Ini adalah contohnya buku tamu yang manual Bapak Ibu. Untuk rencana kerja tahunan inovasi, yaitu tujuan pengelolaan buku tamu berbasis digital guna meningkatkan efisiensi, transparansi, keamanan, dan akurasi dalam pengelolaan data serta alur tamu. Sasaran: tersedianya mekanisme pencatatan data tamu berbasis digital, tersedianya arsip data tamu secara digital, meningkatnya efektivitas kerja dan pelayanan. Indikator kinerja: pencatatan data tamu dilaksanakan secara online, data tamu tersimpan secara digital, efisiensi administrasi pada proses pencatatan dan pengelolaan data tamu. Rencana kerja menengah inovasi. Sasaran: tersedianya mekanisme pencatatan data tamu berbasis digital, tersedianya arsip data tamu secara digital, meningkatnya efektivitas kerja dan pelayanan. Strategi: meningkatkan tata kelola pencatatan data tamu, menyediakan arsip data tamu secara digital. Arah kebijakan: membangun media untuk pencatatan tamu pada perangkat daerah yang mudah dioperasikan. Pembinaan dan peningkatan SDM yang bertugas dalam menerima dan mengolah data tamu pada perangkat daerah. Menyediakan media dalam penyimpanan arsip data tamu secara digital. Data kunjungan tamu yang tersimpan secara digital dapat diolah untuk berbagai keperluan seperti analisis, tren kunjungan, pelaporan, atau penyusunan kebijakan berbasis data.
Dari paparan inovasi yang saya buat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Inovasi dengan memanfaatkan teknologi digital dalam setiap aspek pelayanan sangat diperlukan dalam suatu organisasi, terutama di dalam pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pengawasan publik karena memberikan banyak manfaat. Selain memberikan pengalaman baru bagi pengunjung, manfaat lain yang didapat adalah membuat tata kelola administrasi menjadi lebih efektif dan efisien. Data yang terkelola dan tersimpan dalam bentuk digital juga dapat diolah menjadi sebuah laporan berbasis data yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengawasan. Saran, perlu ada pengembangan fitur lanjutan seperti penilaian pengunjung atau SKM dan mekanisme pencatatan buku tamu guna mendapat masukan yang lebih baik dalam memberikan pelayanan publik. Komitmen pemimpin dan pegawai di lingkungan inspektorat untuk mewujudkan inovasi ini agar dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih paparan dari saya. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau masukan untuk program sistem pengelolaan data tamu inspektorat supaya lebih baik lagi. Kami ingin menanyakan yang ingin kami tanyakan kan tadi dalam inovasi yang disampaikan adalah Silontar, sistem pengelolaan data tamu inspektorat kota Surakarta. Dari aplikasi atau inovasi yang Mbak Lili sampaikan tadi, dari nilai core value ASN ini masuk ke core value yang mana? Jadi kan berakhlak, berlayanan, ada akuntabel, ada kolaboratif, ada adaptif. Nah, ini masuk ke kategori yang di mana? Sistem Silontar ini termasuk core value ASN yang akuntabel, Pak. Karena inovasi tersebut memudahkan tamu untuk mengakses buku tamu digital yang ada, sehingga untuk penggunaannya itu lebih efektif dan efisien, Bapak. Efektif efisien, jadi kan dari di kantor sendiri, berarti ada manfaatnya bagi kantor inspektorat, dokumentasi tamu atau masyarakat pengguna pelayanan publik yang ada di kota ini bisa terdokumentasi dengan baik gitu. Tadinya itu. Sama, Bapak. Oke, Monggo, Bapak Ibu yang lain. dari yang lain. Ini ada pertanyaan lagi, Mbak. Ini di dalam inovasi ini kan Silontar dan dokumentasi tamu ini apakah hanya mencatat terhadap tamu yang melakukan kunjungan untuk masalah tertentu saja, misalnya konsultasi atau keseluruhan, dalam arti orang
berkirim surat yang sebagai pengantar surat atau caraka yang ke kantor inspektorat untuk mengirimkan surat, baik itu surat dinas, baik undangan ataupun surat yang lain, ataukah hanya untuk tamu dalam arti tamu yang ingin melaksanakan konsultasi atau keseluruhan, berarti semua. Jadi semua tamu yang berkunjung di inspektorat diseyogiakan atau diharuskan untuk mengisi terhadap kepada inovasi ini. Jadi kalau yang disampaikan ini secara keseluruhan, apakah nanti tidak terlalu banyak sehingga lebih mempercepat kita untuk cadangan untuk server atau apa itu yang dibutuhkan oleh inspektorat, sehingga kalau ke semua yang bertamu atau berkunjung di inspektorat mengisi. Yang saya tanyakan, apakah ada perbedaan khusus untuk yang bertamu dalam rangka konsultasi maupun secara keseluruhan? Izin menjawab Bapak. Untuk buku tamu inspektorat digital ini hanya untuk tamu yang berkepentingan saja. Kalau yang pengantar surat itu tidak termasuk di sini, Pak, karena ada itu pejabat yang ditemui untuk konsultasi. Atau yang misalnya kalau di sini kan ada tamu dari luar sama nih. Iya, bisa Pak. Sekian. Pak. Mungkin pas Jadi satu pertanyaan Mbak Andi, dalam menyusun sistem ini apa yang menjadi hambatan, kemudian tantangannya apa, kemudian nanti kira-kira solusinya seperti apa Mbak Andi untuk menghadapi tantangan untuk pelaksanaan sistem ini. Dan teman-teman. Izin menjawab Ibunya. Sementara dalam menyusun buku tamu digitalisasi atau yang disebut dengan Silontar ini tidak ada kendala. Cuma nanti kemungkinan hambatannya kebiasaan tamu menulis dengan manual di buku tamu inspektorat dan tata cara mensosialisasikan kepada pengguna agar terbiasa menggunakan sistem yang dibuat. Itu Bu. sekali lagi terakhir nih. Ini terkait karena ini pakai IT, teknologi informasi. Bagaimanakah apabila si tamu tidak memiliki gadget atau HP dalam rangka ini, apakah ini juga tetap memakai ini dengan HP-nya si petugas front office atau bagaimana? Nah, ini kadang kan tamu yang berkunjung kemungkinan juga ada yang tidak memiliki alat komunikasi. Menjawab Bapak. Kalau untuk yang tidak membawa HP itu bisa minta tolong front office untuk mengisikan ya Pak di alamat https SID Silontar. Begitu Bapak. Karena kita memang selama ini biasanya dokumentasi kita sering terabaikan karena merasa tidak merasa penting. Kadang-kadang digawe sembarang baik. Tapi kalau dengan adanya ini kami juga berharap terdokumentasi dengan baik sehingga paling tidak
untuk jangka waktu tertentu itu kearsipan siapa saja, apa saja yang berkunjung dan bertemu atau bertamu di inspektorat bisa terdokumentasi dengan baik. Karena di situ biasanya kan tadi di dalam Google Form mencantumkan tujuan hadir ke sini, ketemu siapa, mau apa, itu ada. Jadi misalnya di kemudian hari ada permasalahan, kita sudah punya dokumentasi sebagai alat penguat kita. Kami dukung inovasi yang Mbak Lili buat ini, walaupun sederhana tapi sangat bermanfaat. Syukur-syukur nanti karena panjenengan sebagai peranata komputer bisa inovasi yang lain di misalnya juga pakai barcode juga ya, masalah ini barang-barang yang ada di inspektorat, terutama barang yang bergerak maupun tidak bergerak. Karena kemarin kebetulan kami juga yang mengikuti ASN berprestasi itu di kantor Kesbangpol ada yang menggunakan barcode, sehingga untuk lebih memudahkan dengan barcode ini si A memegang alat ini dan sebagainya. Terima kasih, kami dukung inovasi ini untuk sementara yang terkait dengan masalah tamu. Yang kedua nanti bisa berkembang atau dikembangkan yang lainnya juga. Demikian paparan orientasi nilai dan etika di Inspektorat Kota Surakarta. Selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Telah disampaikan paparan oleh Ibu Lili. Kita sudah berada di akhir acara. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Demikian acara kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.